Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang Jacques Lacan, pembahasan mengenai metode psikoanalisis di dalam memahami tentang diri, subjek diri, kemudian keadaan diri ketika berinteraksi dengan eksternal atau lingkungan sosial, struktur sosial juga. Dalam psikoanalisis Lacan ada istilah yang menjadi sangat penting, yaitu tentang neurotik, psikosis, kemudian dan perversi atau perversi ya. Dari subjek yang mengalami suatu proses memahami diri, memahami tentang keadaan keinginannya, kehendaknya, yang menurut Lacan subjek itu selalu terbelah, ada suatu kontradiksi di dalam memahami dirinya, memahami keinginannya, tapi tidak pernah tersampaikan. Ada sesuatu yang selalu kosong yang harus diisi, baik oleh fantasinya, oleh keinginan yang lain yang masuk ke dalam kesadarannya. Lacan menjelaskan tentang 3 struktur klinis, yaitu Lacan menggolongkan gangguan jiwa bukan sebagai kategori tetapi sebagai struktur subjektif. Jadi sudah kita bahas di video sebelumnya tentang neurosis. Jadi neurosis itu diri atau subjek yang terbelah gitu kan. Neurotik, struktur subjektif menghadapi hasrat terlarang, dan konflik dasarnya adalah dengan hukum. Jadi pada fase ini memang subjek berhadapan dengan realitas di luar dirinya. Dia harus banyak menahan, menekan hasratnya karena ada suatu larangan gitu, ada suatu hukum di luar dirinya. Ada struktur bahasa, ada struktur sosial, hukum yang membatasi hasratnya atau merepresi gitu kan, menekan hasratnya. Sehingga selalu ada yang tertunda. Karena hal inilah terjadi disebut dengan subjek yang neurosis. Pada posisi ini subjek mengakui hukum simbolik tetapi merasa tertekan karena menahan hasratnya, direpresi hasratnya agar tidak melakukan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan hukum sosial, norma gitu kan. Padahal si subjek ini ingin mengeluarkan hasratnya itu. Ini sebagai mekanisme pertahanan, represi keinginan direpresi ke alam tak sadar. Kemudian gejala muncul sebagai kompromi antara keinginan dan larangan. Nah ini larangan misalnya histeria, obsesional, dan objek ingin menghasrati yang lain gitu kan. Ini antara keinginan dan larangan gitu kan. Jadi direpresi keinginan kita karena ada larangan, itu menghasilkan suatu gejala histeria. Kemudian perasaan obsesi. Nah, itu sesuatu yang hadir berusaha untuk melengkapi suatu kekosongan di dalam diri akibat berhadapan dengan sesuatu yang larangan atau ranah simbolik. Kemudian ketiga adalah bahwa di dalam subjek yang terbelah di dalam fase simbolik, seseorang itu atau diri mengalami neurosis. Dia menghendaki suatu kehendak dari orang lain gitu kan. Dia mempercayai sesuatu keinginan, tetapi dia masih bingung juga apakah benar-benar keinginannya itu adalah bagian dari keinginan dirinya. Dan ini bagian sesuatu yang bagi Lacan itu ada sesuatu yang the others gitu kan. Keinginan kita adalah keinginan orang lain gitu, atau yang menentukan struktur keinginan kita adalah struktur eksternal. Itu sosial, budaya, sehingga kita tidak pernah tahu apa yang kita inginkan atau sepenuhnya kita tidak tahu. Kemudian adalah keadaan psikosis. Ini adalah dalam psikosis tidak ada fungsi atau name of the father atau
nom de vere gitu kan. Jadi sistem hukum yang mengatur agar subjek bisa memahami struktur simbolik, struktur sosial. Memang ini memang benar proses atau keadaan subjek yang menolak tatanan simbolik, sehingga ya tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa memahami dirinya, karena dirinya sudah bercampur dengan realitas real gitu kan, antara dirinya dan dunia tidak ada demarkasi. Ini yang disebut dengan sakit gangguan jiwa gitu kan. Ya tidak ada represi, tidak ada pemahaman tentang hukum. Jadi ya dunia simbolik tidak pernah masuk ke dalam kesadaran orang yang mengalami gangguan kejiwaan gitu kan. Subjek bisa tenggelam dalam bahasa. Dan disinilah hadir yang disebut dengan halusinasi, delusi, gitu kan. Nah ini ada problem kegagalan di dalam memasuki struktur simbolik atau bahasa, gitu kan. Ketiga adalah mengenai perversi. Subjek menghindari represi, menjadikan dirinya sebagai objek fantasi untuk memuaskan hasrat orang lain, melanggar hukum. Dia mengetahui hukum tapi tidak menjalankannya, bahkan melanggarnya. Nah, ini contohnya adalah suatu objek fantasi mengenai kenikmatan, misalnya sadisme, masokisme, voyeurisme. Itu adalah sesuatu yang bagian dari struktur klinis Lacan. Jadi memang subjek yang ada di dalam diri manusia atau kasus dalam psikoanalisis Lacan itu terdiri dari 3. Tadi adalah neurosis, psikosis, dan perversi. Jadi memang subjek selalu terbelah, dan Lacan memasukkan suatu fakta dari subjek yang tidak bisa masuk, tidak bisa memahami struktur bahasa, tidak bisa berkomunikasi. Yang ada adalah hadir delusi, hayalan. Itulah dengan gangguan jiwa. Dia kehilangan cara untuk mengekspresikan dirinya lewat bahasa. Yang ada adalah hadirnya suatu imajinasi, hayalan-hayalan yang itu tentu saja akan tidak bisa membatasi tentang kesadaran dirinya, dan itu suatu ketaksadaran. Sehingga itulah disebut dengan gangguan kejiwaan. Terima kasih.